Bab 626. Menabur perselisihan. Miranda bergegas bertanya, "Silakan bicara, Tuan Raska." Raska berkata, "Kamu tahu Grup Imperial, kan? Grup Imperial juga memiliki bisnis di bidang perfilman. Kamu bisa bergabung di Grup Imperial. Aku percaya Grup Imperial bisa lindungi kamu." Miranda menjadi semakin kecewa lagi dan berkata, "Aku tahu Grup Imperial, tapi bukannya itu perusahaan yang dimiliki oleh Asosiasi Bela Diri. Bahkan Asosiasi Bela Diri saja tidak bisa lindungi aku, apalagi perusahaan di bawah naungan mereka." Raska tersenyum sambil berkata, "Nona Miranda, ada hal yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya di beberapa waktu lalu, kami sudah serahkan Grup Imperial ke bos baru, dan bos baru ini memiliki latar belakang yang kuat, bahkan kenal dengan pimpinan Valkyrie juga. Ada sosok sehebat ini sebagai backingan, masih takut Provinsi Easter mau cari masalah denganmu?" Benarkah?" Miranda langsung sangat gembira. Bos baru ternyata kenal dengan pimpinan Valkyrie yang terkenal itu. Latar belakang bos baru ini sudah pasti sangat luar biasa. "Terima kasih atas arahanmu, Tuan Raska. Aku sekarang langsung pergi ke Grup Imperial." Raska menjawab, "Sama-sama." Setelah mengakhiri panggilan telepon, Miranda langsung berdandan. Pada dasarnya, dia sudah cantik secara alami dan sama sekali tidak perlu berdandan untuk membuat dirinya semakin bersinar. Tetapi karena perintah pemerkosaan dan pembunuhan ini, dia sudah beberapa hari tidak tidur, sampai dirinya muncul mata panda. Dia mau gunakan eyeshadow untuk menutupi mata pandanya. Selesai berdandan, dia mengenakan topi bisbol, kacamata hitam dan masker. Dia menutupi seluruh tubuhnya, kemudian memberanikan diri untuk keluar. Karena bawahan Provinsi Easter tersebar di seluruh Provinsi Easter, dan bakal habis hidupnya kalau sampai dilihat oleh salah satu bawahannya. Provinsi Easter sebelumnya jarang menggunakan cara ini untuk menghancurkan hidup aktris lainnya. Dan sekarang dia benar-benar berani melakukan hal ini. Dan untungnya, bawahan Provinsi Easter biasanya bergerak di malam hari, jadi lebih aman kalau dirinya bepergian di siang hari. Dia akhirnya tiba di Grup Imperial dengan berhasil, dan bertemu dengan wakil pimpinan wanita cantik perusahaan tersebut, Jade Nami. Setelah Jade mendengar tujuan Miranda datang, dia menggelengkan kepala dan berkata, "Maaf Nona Miranda, perusahaan kami tidak ada anggaran yang besar dalam bidang perfilman, dan tidak sanggup sewa artis kelas 1 seperti Anda." Miranda bergegas menjawab, "Nona Jade, kita masih bisa negosiasi soal gaji. "Kalian bisa berikan aku bayaran untuk aktor kelas 3, bahkan tanpa gaji juga tidak apa-apa." Jade tersenyum semakin pahit, dan berkata, "Nona Miranda, aku sangat bersimpati dengan apa yang Anda alami. Tetapi, perusahaan kami juga tidak bisa lindungi Anda, bahkan bisa sampai bangkrut karena Anda, jadi, maaf." Miranda menghela napas. Dia yang sekarang adalah sumber masalah, dan sudah tahu kalau tidak ada seorang pun yang bakal menerima dirinya. Dia tidak mengganggu lagi, dan berjalan keluar sambil tenggelam dalam pikirannya. Dan tanpa dia sadari, dia tiba di jembatan Burfan memandang arus air di bawah jembatan, tiba-tiba muncul pikiran mengerikan di benaknya. Dia menghentikan langkah kakinya, bersandar di pagar jembatan dan menatap sungai di bawah sambil melamun. Dari tidak terkenal sampai menjadi terkenal di seluruh Tiongkok, siapa yang bisa tahu seberapa banyak usaha yang sudah dia keluarkan. Tetapi sekarang, semua usaha dia menjadi sia-sia karena dirinya tidak setuju memberikan pelayanan seksual. Bahkan nyawanya sendiri juga ikut terancam. Kenapa begitu sulit bagi seorang wanita untuk memperjuangkan kariernya di dunia perfilman? Sambil memikirkannya, dua garis air mata mengalir turun dari wajahnya. Dan tanpa disadari, dia sudah berdiri di sana seharian. Beberapa waktu lalu, dia sudah beberapa kali ingin meloncat, tetapi tidak bisa mengumpulkan keberanian. Langit pelan-pelan menjadi gelap, dan beberapa pasang kekasih sudah melewati dia beberapa kali. Ini membuat hatinya yang awalnya sudah luka, menjadi lebih terluka lagi. Eyo,
Kapan aku juga bisa mendapatkan pria yang bisa berdiri di samping dan melindungiku? Seorang pengemis tiba-tiba datang dan memarahi dia. Hei, 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 pergi kau, sini adalah wilayahku. Apa pengemis juga tidak menyukai aku sekarang? Benar-benar sudah gagal hidupku? Dia akhirnya menggertakkan giginya, menutup matanya, langsung melewati pagar dan meloncat. Dan kebetulan, Reka sedang lewat sana, dia baru habis sibuk dari urusan grup imperial dan keluar untuk cari makan. Akibatnya, ketika dia melewati jembatan, malah melihat seorang gadis ingin meloncat ke sungai. Bab 627. Aktris yang mau bunuh diri. Dia langsung secara insting berlari ke depan dan melewati pagar. Satu tangan dia memegang pagar, satu tangan lagi menangkap gadis yang ingin bunuh diri itu. Miranda meronta dan berteriak histeris. Lepaskan aku, biarkan aku mati saja, tidak usah pedulikan aku. Reka menjawab, jangan mati di sini, kau akan bikin kotor lingkungan sini. Miranda langsung merasa terkejut selama beberapa saat, baru saja ada orang yang menyelamatkan dirinya. Tetapi alasan pihak sana selamatkan dirinya justru karena takut dirinya mengotori lingkungan. Ternyata, kalau dia hidup hanya akan menyia-nyiakan udara, mati juga akan menyia-nyiakan tanah. Dia malah semakin ingin mati dan meronta lebih keras lagi. Reka mengerahkan kekuatan pada lengannya agar bisa melempar gadis ini ke atas jembatan. Tetapi, ternyata pagar di atas jembatan sudah bobrok, dan sudah lama tidak diperbaiki. Pagar tersebut langsung hancur begitu Reka mengeluarkan tenaga. Reka dan Miranda jatuh ke sungai bersamaan. Sialan. Reka memaki tanpa sadar. Dia tadi datang dengan buru-buru dan tidak membawa baju ganti. Baju yang dia pakai sekarang sudah basah dan bagaimana cara dia lewati malam ini? Miranda yang tadinya bertekad ingin mati, nyalinya langsung menciut begitu menyentuh air. Dia tidak bisa berenang dan ini adalah pertama kalinya dia menyentuh air. Mana mungkin tidak takut kan? Dia langsung secara insting asal menggapai sesuatu di sekitarnya, dan akhirnya menggapai lengan Reka dan tidak mau melepaskannya. Tentu saja Reka tidak bisa berenang dengan satu tangan. Dia mengapung di atas sungai dan dengan marah berteriak, jangan pegang lenganku, peluk pinggangku saja. Tetapi, Miranda yang baru saja mendapatkan sesuatu yang bisa dia pegang, mana mungkin dia mau lepaskan dengan semudah itu kan? Selama waktu berjalan, Reka juga tersedak beberapa kali air sungai. Reka menjadi marah, dan langsung memegang lengan Miranda dengan satu tangan. Satu tangannya lagi menahan pantatnya, kemudian melemparnya ke tepi sungai dengan kuat. Miranda terbang ke tepi sungai dan Reka tenggelam ke dasar sungai. Dia langsung memeluk batu yang berada di dasar sungai, dan berenang ke arah tepi sungai. Setelah Miranda mendarat di tepi laut, dia masih terkejut dan berteriak histeris. Beberapa saat kemudian, dia mulai tersadar ketika menatap permukaan sungai yang pelan-pelan kembali tenang. Penyelamatnya mungkin sudah tenggelam dan mati. Dia menjadi sangat ketakutan dan berteriak dengan histeris. Tolong, tolong, ada orang tenggelam. Ribut apaan sih? Tiba-tiba muncul suara dengan nada marah dari permukaan sungai di bawah kakinya. Suara itu berasal dari Reka yang merangkak keluar dari dasar sungai. Miranda langsung kaget dan tanpa sadar bergegas maju untuk memeluk Reka. Penyelamat, terima kasih, benar-benar terima kasih. Reka langsung menghindarinya dengan tidak sabar dan berkata, pria dan wanita tidak boleh asal bersentuhan, tolong jaga sikapmu. Sudah ya, aku pergi dulu, ingat, aku yang selamatkan nyawamu ini. Kalau lain kali masih mau bunuh diri tanpa tanya ke aku dulu, aku tidak akan maafkan kamu. Reka langsung berbalik badan ingin pergi tanpa menatap Miranda sekalipun. Miranda kebingungan, pria-pria yang dia jumpai sebelumnya selalu sangat perhatian padanya, memanjakan dirinya, bahkan bersedia menjadi anjing penjilat. Tetapi pria satu ini bukan hanya berteriak pada dirinya, bahkan sampai menolak pelukan darinya. Kenapa pria ini seperti begini? Melihat Reka yang berjalan semakin menjauh, dia langsung bergegas berkata, penyelamat, namaku Miranda, kalau lain kali ada hal yang perlu aku bantu, katakan saja ya.
Reka langsung menghentikan langkah dan melihat ke arah dia dengan penasaran. Miranda, artis terkenal Miranda? Miranda mengangguk. Benar sekali. Di waktu yang sama, Miranda juga diam-diam merasa senang. Sekarang dia pasti akan perlakukan aku dengan baik setelah tahu identitas aku. Tetapi ternyata perilaku Reka masih sangat dingin. Kasih aku foto yang sudah ditandatangani. Reka teringat kalau akhir-akhir ini Tokia sedang tergila-gila pada drama istana yang dibintangi oleh Miranda. Dia sangat menyukai Miranda, bahkan sampai mimpi pun ingin foto dia yang sudah ditandatangani. Miranda terdiam. Ada apa dengan pria ini? Padahal ingin foto aku yang sudah ditandatangani, berarti sudah jelas kalau dia penggemarku. Tetapi sekarang sudah jumpa idolanya malah tenang, bahkan minta foto juga dengan cara yang dingin. Orang ini pasti ada penyakit lumpuh saraf di wajahnya, makanya tidak bisa membuat ekspresi lain selain ekspresi dingin. Miranda menjawab, aku sedang tidak bawa foto. Ekspresi Reka menjadi kecewa dan berkata, ya sudah kalau begitu. Miranda tiba-tiba berkata, bagaimana kalau begini saja, rumahku tidak jauh dari sini, kamu ikut aku pulang dan biar aku berikan foto yang sudah ditandatangani di rumah. Bab 628, Pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Reka berpikir sejenak, kemudian melihat Miranda dan berkata, penampilanmu yang sekarang pasti akan dilecehin oleh preman-preman kecil. Ayo, biar aku yang antar kamu pulang saja. Miranda menunduk melihat pakaiannya, dan wajahnya langsung menjadi merah. Pakaian yang dia pakai memang sudah tipis, dan sekarang karena basah, pakaiannya malah menempel di tubuhnya dan membuat siluet tubuhnya terlihat jelas dan menggoda. Sudah pasti tidak aman kalau berjalan di jalanan dengan penampilan seperti ini. Dia mengangguk mengiyakan, dan memang benar, di tengah jalan mereka bertemu dengan beberapa preman dengan rambut yang dicat. Beberapa preman itu bersiul ke arah Miranda dan ingin menyentuhnya. Hei wanita cantik, ayo temani kami main sebentar, nanti kami ajarin berenang ya. Miranda tiba-tiba menjadi panik. Semua preman di Provinsi Easter adalah bawahan Master Yo, akan gawat kalau sampai dikenali oleh mereka. Di saat dirinya tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba muncul suara dengan nada marah, minggir. Ternyata Reka yang menegur orang-orang ini, sialan. Beberapa preman langsung marah dan berkata, siapa kau, berani-beraninya tegur kami. Cepat menyingkir, atau kubuat kau merangkak pulang. Reka dengan tatapan dingin berkata, masih kata-kata yang sama seperti sebelumnya, aku tidak akan mengulang 2 kali. Pergi mati saja kau. Beberapa preman langsung menerjang ke arah Reka. Miranda terkejut. Dengan badan Reka yang kurus kecil ini masih mungkin kalau ingin melawan salah satu dari preman itu. Tetapi kalau melawan mereka berlima sekaligus, sama saja dengan cari mati. Miranda langsung menarik lengan Reka dan berteriak, ayo kabur. Tetapi Reka malah melepas genggamannya dan mengarahkan dia ke belakang untuk melindungi dia. Miranda terdiam, pria ini sedang minta dipukul, tetapi terasa sangat hangat ketika bersembunyi di punggungnya. 5 preman itu langsung menerjang maju, dan langsung menyerang tanpa aba-aba. Tanpa menunggu mereka menyerang dirinya, Reka langsung menyerang mereka dengan cepat. Plak, 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 terdengar 5 suara tamparan keras. Mereka berlima satu persatu ditampar. Kecepatan Reka sangat cepat, bahkan tidak bisa diikuti dengan mata telanjang. 5 preman tersebut dihajar sampai tergeletak di tanah, kepala mereka berputar, bergoyang, dan tetap tidak bisa berdiri walaupun sudah berusaha. Ayo, Reka menggenggam tangan Miranda dengan angkuh. Kemudian menginjak para preman tersebut dan berjalan pergi. Miranda pun tercengang. Kuat sekali, ganas sekali pria ini kalau minta Reka jadi pengawal pribadinya. Meskipun bukan untuk menghadapi Master Yo, setidaknya bisa membantu dia mengurangi masalah yang ada. Dia langsung dengan senang bertanya, kakak ganteng, apa kamu tertarik jadi pengawal pribadiku? Reka menjawab, tidak tertarik. Era Miranda menambahkan, gaji bulanan mulai dari 200 juta. Reka menjawab, tidak tertarik. Miranda menambahkan lagi, sudah termasuk makan dan tempat tinggal.
Tiba-tiba Reka terdiam. Hari ini adalah hari pertama dia datang ke kota Geffen, dan masih belum menemukan tempat tinggal untuk sementara. Apalagi sekarang sudah malam, ditambah lagi pakaiannya yang basah, mau mencari tempat untuk istirahat juga tidak mudah. Reka berkata, aku akan jadi pengawalmu selama 1 hari. Kamu cuma perlu atur tempat tinggalku malam ini. Miranda tiba-tiba menjadi panik dan tidak tenang. Dia tidak tergoda dengan tawaran 200 juta, tetapi langsung mengiyakan ketika dikasih tawaran makan dan tempat tinggal. Jangan-jangan dia mau gunakan kesempatan ini untuk melakukan hal aneh pada dirinya. Untung saja semprotan gas air mata di rumah masih belum habis. 2 orang itu langsung kembali ke rumah Miranda dengan cepat. Miranda tidak berani pulang ke vilanya, jadi terpaksa menyewa rumah bertingkat di pinggiran kota. Mana foto yang sudah ditandatangani, baru saja masuk ke rumah, Reka sudah tidak sabar meminta foto tersebut. Miranda benar-benar terdiam, Reka sudah tinggal serumah dengan idola, kenapa masih tidak sabar meminta foto itu? Dia mencari foto dengan tidak senang, kemudian menandatanganinya dan menyerahkannya pada Reka. Reka menerimanya dengan hati-hati. Ketika akan menyimpannya, tiba-tiba dia teringat kalau pakaiannya masih basah, dan foto ini pasti akan ikut basah juga kalau disimpan dalam saku. Jadi dia terpaksa memegang foto tersebut, sambil duduk sofa dan nonton televisi, dan Miranda pun pergi mandi.